الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. محمد تاج رسل الله قاطبه محمد صادق الأقوال والكلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والسيم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mari kita awali ta'lim kita dengan membaca talafuz niat. Selalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dilindungi dari segala macam bahaya, segala macam penyakit, segala macam musibah, terutama musibah masalah agama, supaya kita tetap bertahan, tetap di dalam kepercayaan kita, keyakinan kita bahwa Allah pasti akan berbuat baik kepada kita. Kita mohon kepada Allah agar kita selalu diberikan ilmu yang bermanfaat untuk menambah keimanan kita, menambah keyakinan kita, menguatkan akidah Islamiah kita, sehingga kita tidak akan mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hitha ala tamassuki بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مجدد الأعوام مكور الليالي على الأيام والصلاة والسلام على أشرف العنام سيدنا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري
wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh war rusuh wa salahal jasad war ruh wa taubatan nasuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih begitu sayang kepada kita. Masih kita diberikan kesempatan untuk memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk menambah pengetahuan kita, kajian ilmu tauhid dalam rangka kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, karena tak kenal maka tak cinta, tak kenal maka tak sayang, tak kenal tak mungkin kita mempercayai segala urusan kita kepadanya. Oleh karena itu pentingnya kita ngaji tauhid agar betul-betul iman kita iman yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan iman sekedar pengakuan diri sendiri tapi tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia wajib berusaha. Nah, setelah berusaha, kita serahkan semua usaha kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang boleh ngaku beriman kepada Allah. Ya. Sebab masalah iman ini diukur kekuatannya bukan lantaran dia orang kaya atau orang miskin. Bukan lantaran dia orang pinter atau orang bodoh. Bukan lantaran dia sudah pergi haji atau belum. Atau orang-orang yang memang berkali-kali umrah. Berarti imannya kuat, belum tentu. Ya. Sebab iman itu harus diucapkan pakai mulut, dikuatkan dalam hati, kemudian dilakukan dengan amal perbuatan. Itu iman. Ya. Nah, minggu yang lalu, tahun yang lalu, tahun 2022, sekarang udah 2020, berarti tahun yang lalu kajian kita membahas masalah ciri-ciri orang beriman, supaya kita tidak malu ngaku beriman kepada Allah. Cuman iman kita diaku apa enggak oleh Allah. Nah, dari tanda-tanda ini kalau sudah ada, boleh kita mengatakan bahwa saya sudah beriman kepada Allah. Tapi kalau tidak, jangan ngaku-ngaku. Sebab iman ini bukan hanya sekedar percaya kepada Allah, tapi percaya dengan penuh keyakinan bahwa Allah itu maha kuasa. Allah maha segalanya. Allah bisa merubah hidup kita. Allah bisa menjungkir balikan alam ini. Allah bisa saja menurunkan azabnya. Dan Allah juga bisa saja menurunkan rahmatnya. Itu mau-maunya Allah. Makanya di dalam surat Al-Anfal ayat 2-3 dikatakan, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukmin itu hanyalah orang-orang alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar, nyetrum. Ada perasaan-perasaan entah bagaimana, antara rindu, antara takut, antara senang, itu semua kumpul. Idza tuliyat, ya, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Itu yang pertama. Nah, sudahkah kita ketika disebut nama Allah hati kita merinding? Ya. Badan kita merinding. Bulu kuduk kita pada bangun ketika disebut nama Allah. Udah ada belum tandanya? Disebut nama Allah atau kita nyebut-nyebut Allah, Allah, merinding rasanya gitu. Ya. Kayaknya belum ada tanda-tanda itu.
biasa-biasa aja. Ternyata berarti belum ada setrumnya. Nah, bagaimana supaya kita bisa nyetrum? Kenali Allah. Bahwa ada perasaan butuh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut nama Allah aja nggak ada setrum-setrumnya. Biasa-biasa aja, nggak ada ketakutan. Wah, mukanya nggak bagaimana gitu. Ya, rasa bergairah. Belum ada. Itu ciri pertama baru. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan Al-Qur'an. Ya. Zadatuhum imana. Imannya bertambah. Atau ketika diceritakan ayat-ayat kauniyah tentang kejadian alam. Bahwa alam ini terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau-maunya Allah. Ada nggak hati kita, perasaan kita, iman kita bertambah ketika dibacakan ayat-ayat Allah, baik dibacakan Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah tentang kejadian alam, perubahan-perubahan alam. Apalagi ada yang memprediksi bahwa tahun 2023 ini adalah tahun resesi. Akan terjadi kesulitan-kesulitan dalam hal ekonomi. Akan banyak terjadi gesekan-gesekan, pertengkaran, pembunuhan. Kok tiba-tiba mau masuk tahun 2003, lato-lato muncul. Ya, kok ada lato? Lato-lato sampai Jokowi aja demen main lato-lato. Ya. Bukan hanya anak-anak, nenek-nenek, kakek-kakek masih demen main lato. Lato-lato, ada apa ini? Ada fenomena apa gitu loh. Coba kita bayangkan, coba kita lihat, kita perhatikan. Lato-lato itu kan mengadu antara dua biji supaya kelihatan asyik. Tak-tok, 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 tak-tok. Semakin lama semakin asyik. Ini tanda ada benturan-benturan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Antara pendukung yang satu dengan pendukung yang lain. Akan terjadi benturan. Kalau kita analisa, kenapa permainan kita dari zaman PKI dulu, itu kan permainan dulu itu. Sekarang baru muncul, namanya baru ketahuan, lato-lato. Ya. Ini ada apa sebenarnya? Tahun 2003 ini banyak kesusahan-kesusahan yang akan dialami oleh bukan hanya Indonesia, akan dialami oleh penduduk dunia. Nah, disinilah kesempatan kita untuk mencoba mendekatkan diri lebih dekat lagi kepada Allah. Betul-betul kita perhatikan. Buat orang-orang yang mau membaca, Iqra. Membaca tentang kejadian alam. Itu ayat-ayat kauniyah. Ada apa? Ya. Sampai cucu ditawarin mau beli es krim. Apa beli apa? Enggak, lato-lato. Es krim batuk katanya. Padahal setelah lato-lato dibeliin, es krim tetap aja. Ya. Berarti dia ingin menunjukkan. Ikut serta. Kita mau larang. Susah. Ya. Bukan hanya bocah. Kakek-kakek main nenek-nenek main lato-lato. Ya. Akan terjadi benturan-benturan, bentrokan-bentrokan. Akan banyak pencurian. Akan banyak perampokan, pembegalan. Bukan hanya malam, dulu kalau rampok malam, sekarang tengah hari bolong.
Bukan di tempat sepi, di tempat keramaian. Orang sudah berani melakukan tindak kriminal. Nah, inilah kesempatan kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab orang-orang yang bertawakal kepada Allah tanda mereka punya iman. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Rabb mereka, Allah Subhanahu wa taala, yatawakkalun, mereka bertawakal. Ucapan yang sering kita sebut, tapi kagak tahu artinya. Bahkan orang lain kadang-kadang kita nasihatin, udah tawakal aja sama Allah. Padahal dirinya sendiri belum bertawakal. Tapi bisa ngomong sama orang, udah tawakal aja sama Allah. Ya. Kenapa? Sama-sama kagak ngerti apa arti tawakal. Makanya perlunya kita bahas masalah tawakal. Apa sih tawakal itu? Tawakal itu menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah. Ya, menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah. Sebab Allah lah yang bikin kita menangis. Allah ya yang bikin kita ketawa. Allah lah yang bikin kita cemberut. Allah lah yang bikin kita tersenyum. Itu semua Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu kita bahas masalah tawakal. Supaya kita betul-betul mempasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan cuman omongan. Tawakal ini bukan hanya omongan, bukan hanya perbuatan. Tawakal itu mainnya di hati. Betul apa enggak? Kita sudah berpasrah diri kepada Allah. Kadang-kadang kita mengandalkan kemampuan kita. Kadang-kadang kita mengandalkan ilmu kita, kekayaan kita, kebisaan kita, keahlian kita, itu kita andalkan. Tapi orang-orang yang berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dilepaskan semua kemampuan yang ada dalam dirinya. Yang ada hanya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini perlunya kita memahami makna tawakal. Kita contohnya kita lihat bagaimana ketawakalan Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Muhammad. Di dalam surat Al-Imran ayat 173 dijelaskan. Wa idza alladzina qala lahum wa idza qila min innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Alladzina qala lahum an-nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa ala rabbihim yatawakkalun, ya. Alladzina qalahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang yang dikatakan kepada mereka bahwa manusia sudah mengepung dirimu, sudah mengepung tempat kediamanmu. Nah, Ibrahim itu sudah dikepung dirinya oleh Namrud dan pasukannya. Gara-gara Tuhan-Tuhan mereka yang berbentuk patung dirobohkan dengan kampak Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Namrud murka
diperintahkan orang-orang yang pro kepadanya, pendukung-pendukungnya, untuk mengepung diri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bukan hanya dikepung, tapi disiapkan api unggun yang begitu besar. Nabi Ibrahim sudah tidak punya kemampuan apa-apa. Nggak mungkin melawan Namrud yang begitu kekuatannya besar. Ya. Sebab kekuatan Namrud sama dengan kekuatan Fir'aun, sama-sama ngaku sebagai Tuhan. Pengaruhnya besar. Nabi Ibrahim nggak bisa berontak, nggak bisa ngelawan. Dia hanya berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang beliau baca? Banyak penceramah-penceramah mengatakan yang Nabi Ibrahim baca, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah kamu dingin dan tentram untuk Nabi Ibrahim. Ya, bahkan ada orang yang mencoba mempergunakan ilmu kebal api, dibaca ya narukuni bardan wasalaman alayya, dibaca begitu. Ya, api, jadilah kamu dingin dan tentram untukku. Jangan pula ke api unggun, ketabunan aja angus. Nabi Ibrahim tidak membaca itu. Yang Nabi Ibrahim baca adalah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Saya dapat ijazahnya itu beberapa orang ulama, termasuk yang mulia, membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil 450 kali. Ini yang dibaca oleh Nabi Ibrahim, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi begitu dengar berita bahwa diri Nabi Ibrahim dikepung oleh pasukan Namrud, Allah tambahkan imannya, fazadahum imana. Allah tambahkan keimanannya, kepercayaannya dengan penuh keyakinan atas kekuasaan dan kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Karena sudah kepasrahan total kepada Allah, di saat sudah tidak mampu untuk melawan dan menghindar, beliau pasrahkan semua kepada Allah dengan membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang mewakili. Ya. Cukuplah Allah yang mewakili urusan saya. Cukuplah Allah tempat saya berpasrah diri. Dibaca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Akhirnya karena sudah pasrah total, Allah katakan qulna, kami yang mengatakan. Kalau Allah yang mengatakan, maka tidak ada makhluk apapun yang mampu menolaknya. Apa yang Allah katakan? Wa qulna, dan kami katakan ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Begitu dilempar ke api itu ternyata sejuk. Sifat api panas. Tetapi apabila Allah berkehendak, api itu jadi sejuk. Menyelamatkan Nabi Ibrahim. Jadi begitu dilempar, Nabi Ibrahim santai-santai, senyum-senyum sampai berkipasan. Ya. Sampai beliau mengatakan Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Kenapa? Kemenangan telah dirasa di depan mata. Allah yang mengatakan qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Makanya api nggak mempan. Itu salah satu mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ada riwayat yang mengatakan Nabi Ibrahim tidak mempan api karena ada Nur Muhammad di dalam dirinya. Makanya nggak mempan. Ya. Nah kita kalau ingin mendapatkan Nur Muhammad, maka
bacalah Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyin khuliqa min nurin wa huwa nur. Ya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyin khuliqa min nur wa huwa nur. Ya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada makhluk yang terbuat dari cahaya, padahal dia sendiri cahaya. Siapa? Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyin khuliqa min nur wa huwa nur. Ya. Jadi ada masalah apapun, kalau sudah ada Nur Muhammad dalam diri kita, insya Allah selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu yang pertama. Surah Al-Imran 173, uji cobanya, testimoninya adalah Nabi Allah Ibrahim, yang kedua Nabi Muhammad. Ada apa dengan Nabi Muhammad? Ketika beliau akan dibunuh oleh kafir Quraisy yang telah mengumpulkan para pemuda-pemuda pemberani, yang kebetulan pemuda-pemuda kafir yang ingin memusnahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikurunglah rumah Nabi. Nabi keluar untuk hijrah ke Madinah. Apa yang Nabi baca? Sama, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ketika Nabi membaca kepasrahan total kepada Allah, sebab Nabi Muhammad udah nggak bisa kabur lagi, rumahnya udah dikepung. Udah nggak bisa lagi Nabi Muhammad. Yang waktu itu kekuatan beliau belum banyak. Dan ada perintah Allah kalau beliau harus pindah, harus hijrah ke Madinah. Mau lari gak bisa, mau melawan belum punya kekuatan. Apa yang beliau baca? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Setelah kepasrahan total kepada Allah, merasa tidak punya kemampuan lagi untuk mengatasi, ya, mendapatkan solusinya bagaimana menyelamatkan diri daripada kepungan kafir Quraisy, Nabi baca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Setelah pasrah itu baru Allah katakan wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Ya. Nabi pasrah total, baru Allah yang mengatakan wa ja'alna min baini aydihim saddan, di depannya ada tutup. Wa min khalfihim saddan, di belakangnya ada tameng, ada tutup. Faghshaynahum fahum la yubsirun, semua tutup mengelilingi kediaman Nabi. Akhirnya Nabi keluar dengan selamat. Ada yang mengatakan Nabi sempat ambil pasir diaurin ke kepalanya tuh. Orang-orang yang pada mengepung. Ya. Makanya ada ulama yang mengatakan Nabi baca waja'alna min baini aydihim saddan, bukan. Nabi baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, dulu baca ayat ini waja'alna min baini aydihim saddan, saya sering lakukan itu. Nonton gratis. Ya, nonton gratis. Tuh. Naik bis gratis. Kenapa? Gak ngelihat ada kita di situ. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Ya. Kita lihat satu contoh. Siapa orang-orang yang pernah betul-betul sampai kepada tingkat ketawakalan kepada Allah secara nyata. Ya, ini dialami oleh seorang sahabat Nabi, ya, ada mengatakan tabiin. Ini dikutip namanya kisah Abu Hamzah Al-Khurasani. Saat perjalanan menunaikan ibadah haji
ia terperosok di sumur tua yang sudah tidak dipakai di tengah-tengah padang pasir. Dulu belum banyak bangunan, padang pasir betul-betul apa namanya, satu lapangan yang nggak kelihatan ujungnya, isinya pasir. Rupanya ada sumur tua di padang pasir itu. Ini Abu Hamzah Al-Khurasani terperosok masuk ke dalam lubang. Dia ingin berteriak minta tolong. Ya yang namanya jatuh, terperosok ke lubang, ya ke sumur. Dia berteriak, ingin berteriak minta tolong. Tapi di hatinya ia telah bersumpah tidak mau minta tolong pada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Kalau kita sih, karena memang ketawakalan kita belum ada, kita teriak. Kenapa? Ya kalau Allah dengar suara kita, teriakan kita. Kalau Allah nggak dengar bagaimana? Masa Allah tiba-tiba angkat begini? Ya, dia bersumpah. Sekali tidak mau minta tolong kepada siapapun, hanya kepada Allah tidak akan dilakukan. Walaupun dia sudah jatuh terperosok ke dalam sumur tua. Akhirnya dia pun diam dan hanya yakin dengan pertolongan Allah. Sesaat setelah itu terdengar ada suara dua laki-laki, ya, di bibir sumur. Ini dua laki-laki ini ngobrol dah. Sumur ini sudah tidak terpakai. Daripada orang nanti pada terperosok, lebih baik kita tutup. Sementara Abu Hamzah Al-Khurasani ada di dalam sumur. Kan seharusnya kesempatan buat teriak. Orang obrolan dua orang ini didengar oleh Abu Hamzah Al-Khurasani. Tapi lagi-lagi dia tidak mau minta tolong. Padahal udah ada dua orang yang kalau dia berteriak pasti ditolong. Ini kuatnya tawakal. Abu Hamzah nggak mau minta tolong. Sampai dikatakan obrolan ini sumur udah tua. Takut orang nanti terperosok, lebih baik kita tutup, kita timbun. Ya. Saat itu Abu Hamzah Al-Khurasani yang mendengar suara dua laki-laki itu ingin berteriak minta tolong. Tapi ia ingat akan sumpahnya. Dia kembali meneguhkan diri. Aku hanya akan berteriak dan minta tolong pada zat yang lebih dekat dari kedua orang ini. Bahkan zat yang lebih dekat dari urat leherku. Tetap dia bertahan. Nah kalau kita udah ketakutan duluan, nah kita di sumur mau diuruk, mau ditutup. Pasti kita teriak, oi ada orang di sini. Saya di dalam nih, tolongin. Kalau kita, kenapa? Kita belum punya sifat tawakal. Ya. Akhirnya kedua orang itu menutup sumur dengan dahan, dengan ranting-ranting pohon. Ditutup. Ya. Agak lama Abu Hamzah Al-Khurasani di dalam sumur. Ya. Tidak makan, tidak minum. Sumur kering, sumur tua. Nah di saat itu tiba-tiba ada suara mendekat dan menyibak dahan, ranting dan dedaunan yang menutup sumur itu. Ada tali yang dijulurkan ke dalam sumur untuk Abu Hamzah Al-Khurasani seakan tahu betul bahwa di situ ada orang yang terjebak. Ya, bukan karena minta tolong, tapi kebetulan pertolongan datang. Ada tali yang turun. Ya. Abu Hamzah Al-Khurasani berpegangan dan setelah di atas belum sempat bahagia, terekspresi dari wajahnya, ia panas dingin ketakutan. Melihat penolongnya adalah seekor singa, binatang buas yang biasa memangsa manusia. Jatuh dari sumur,
ketemu singa. Singa lapar. Singa padang pasir. Belum sempat dia bergembira, mengekspresikan wajahnya penuh kebahagiaan selamat dari sumur. Tiba-tiba yang dilihat, yang nolong dia adalah seekor singa. Ketakutan, panas dingin. Tapi karena memang singa ini adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, singa itu pun pergi meninggalkannya yang menggigil ketakutan. Ya, udah habis nolong, ngeloyor aja tuh singa. Nah, saat itulah seakan mendengar suara, Abu Hamzah, tidakkah ini lebih baik engkau selamat dari mulut sumur tua meski berada di depan mulut singa? Satu contoh orang yang betul-betul sudah mempunyai tingkat tawakal yang sangat tinggi. Nah, kalau kita udah jerit-jeritan melulu gitu, ya, supaya orang tolongin. Kalau orang nggak tolongin, marah-marah. Pada budak loh, ya, gak denger gua teriak, udah kencang banget teriak, dasar budak loh pada. Kalau kita, ya, kalau kita begitu, ya, sekali kita panggil, dua kali kita panggil nggak kedengeran, begitu datang, udah mulut itu mengatakan budak loh, ya, gua panggil, gua teriak-teriak kagak denger. Nah, itulah kita. Tapi lain dengan orang-orang yang sudah memperoleh tingkat tawakal yang tinggi, ya. Itu satu. Yang kedua, kisah sahabat yang bosan kaya. Kalau kita bosan miskin, ya, kita bosan miskin. Habis kita belum pernah ngerasain kaya, jadi kita belum kaya. Nah, kita masih miskin, berarti kita bosan miskin kita. Bedanya, ya. Siapa Abdurrahman bin Auf? Beliau adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang paling kaya dan pengusaha sukses. Tapi suatu saat dia pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yadkhulu fuqara'ul muslimin al jannata qabla aghniyaihim binisfi yaumin wa huwa 500 amin." Orang-orang miskin kaum muslimin dia akan masuk surga lebih awal daripada orang-orang kayanya setengah hari. Nah, setengah hari ini sama dengan 500 tahun, karena satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau antrinya setengah hari, ukuran umur dunia adalah 500 tahun. Ya. Karena sebagai orang kaya, dengar hadis ini udah ketakutan, lama banget 500 tahun antrinya. Makanya dia pengen jadi orang miskin. Dia pun sadar bahwa kekayaan dapat menghambatnya untuk masuk surga. Jangan bayangkan betapa panjang 500 tahun itu menanti giliran masuk surga. Kita nunggu 1 jam, 2 jam aja udah capek, ya. Kemarin waktu suntik, ya, COVID, nunggunya sejam 2 jam udah nggak sabar, apalagi nunggu 500 tahun, apalagi mau masuk surga, nunggu 500 tahun, lama banget, ya. Allah berikan kesadaran. Nah, untuk mengurangi resiko hisab yang panjang, beliau berusaha sebanyak mungkin untuk bersedekah dan berzakat, saking takutnya menjadi orang kaya. Buru-buru dah, duitnya kalau perlu buru-buru pengen habis. Ya, terbalik dengan kita yang takut jadi orang miskin. Nah, tahun 9 Hijriah, Rasul mengajak para sahabatnya mengorbankan sebagian hartanya untuk persiapan perang Tabuk. Perang yang paling berat. Tidak ketinggalan dengan Abdurrahman bin Auf yang ikut menyedekahkan 2000 uqiyah. Ya. 2000 uqiyah. Satu uqiyah tidak kurang dari 29 gram emas.
Hitung dah. 2000 kali 29 gram. Berapa ribu gram itu yang disedekahkan untuk menghadapi perang Tabuk. Nah, setelah cukup perbekalan, mereka pun berangkat dengan sedikit berat hati. Sebagian sahabat meninggalkan Madinah demi menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Saat itu di kota Nabi, di Madinah, sudah mendekati masa panen korma. Panen korma udah deket, tapi ada panggilan perang, panggilan jihad. Bayangkan dah, kalau kita punya pohon, apa rambutan, apa duren, mau panen. Tiba-tiba ada tugas perang. Kira-kira kita berangkat perang, apa nunggu panen dulu? Tanggung ya Rasulullah, ntar habis panen aja. Ya kan? Habis panen aja ya Rasulullah. Tapi nggak begitu. Sahabat Nabi, walaupun ini korma sebentar lagi panen, panggilan jihad datang, mereka berangkat. Kenapa? Tingkat ketawakalan mereka sudah betul-betul kuat, ya. Nah, berhari-hari masa perjalanan mereka pergi dan kembali dari Tabuk. Ternyata korma di Madinah yang ditinggalkan telah membusuk. Kelamaan ditinggal. Berbulan-bulan, ya. Otomatis rambutan pada busuk, durian pada busuk, sebab kelamaan ditinggal. Nah, Abdurrahman bin Auf mempunyai satu kesempatan. Kenapa? Di saat kurma sahabatnya membusuk dan tidak laku, akhirnya kesempatan bagi Abdurrahman bin Auf supaya duitnya habis, jatuh miskin, itu korma-korma yang busuk dibeli dengan harga normal. Nah, sahabatnya girang. Ya, sahabatnya girang, korma kagak laku karena busuk. Tapi ada Abdurrahman bin Auf yang membeli korma busuk itu dengan harga normal. Ya. Nah, kalau kita kesempatan, ya, kenapa? Korma teman lagi busuk, mau dijual, harganya jatuh. Tapi nggak begitu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf puas karena duitnya habis. Sahabat-sahabat yang punya pohon korma dan kormanya busuk juga puas karena kormanya lah laku. Emang dasar Allah berkehendak lain buat orang yang tawakal kepada Allah. Tiba-tiba utusan dari Raja Yaman datang ke Madinah mencari korma busuk. Nah, sahabat-sahabat udah merasa girang. Dikatakan korma busuk ada di rumah Abdurrahman bin Auf. Ya, karena sahabat udah puas dibeli korma busuknya dengan harga normal. Tapi akhirnya apa? Utusan Raja Yaman datang ke Madinah mencari korma busuk. Karena di Yaman ada terserang wabah penyakit yang tidak bisa diobati penyakit itu kecuali harus makan busuk. Dibelilah dengan harga 10 kali lipat. Nggak jadi miskin. Malahan tambah kaya. 10 kali lipat harga normal dibayarnya. Itulah mereka yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan ganti sesuatu yang hilang menjadi lebih besar. Nah, makanya belajarlah kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya omongan. Kadang-kadang kita baru punya tersinggung perasaan dikit aja kita udah emosi. Kita udah nggak bisa menahan emosi kita, ya. Akhirnya muncul sumpah serapah. Coba kita tawakal kepada Allah, husnudzan kita kepada Allah,
bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita dengar karena memang diizinkan Allah. Kalau Allah nggak ngizinin, biar di depan mata kita nggak kelihatan. Kalau Allah nggak izinin, biar di depan kita nggak kedengeran. Ditutup. Ini sengaja. Supaya apa? Supaya kita berontak hati kita. Ya. Makanya dikatakan dalam doa, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya. Ya Allah, janganlah Engkau masukkan ke dalam hatiku rasa kebencian terhadap saudaraku sesama muslim. Ya. Belajar husnudzon kepada Allah, belajar husnudzon kepada sesama makhluk Allah. Ya. Adapun yang lainnya kita harus belajar merubah sikap supaya hati kita bersih. Tidak ada rasa permusuhan, tidak ada rasa mudah emosi, mudah marah, semua kita rasakan, kita yakini adalah atas kehendak Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Apa yang ada, ya Allah menciptakan kamu dan Allah juga yang menciptakan perbuatanmu. Itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang ingin lebih baik, maka dia harus berani belajar merubah sikapnya dari yang kurang baik menjadi yang baik, dari yang baik menjadi yang lebih baik, agar hidup kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih nanti berkelanjutan tentang tawakal. Belum ini ya. Belum tuntas. Supaya apa? Bagaimana sih seharusnya kita ya menyikapi hidup di dunia ini agar penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kajian kita pada hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanya.